Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perayaan Idul Fitri bagi umat muslim nampaknya seperti hal wajib yang tidak boleh terlewatkan. Bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahmi ke sanak saudara dan kolega merupakan bagian dari perayaan tersebut. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya perayaan Idul Fitri yang kita kenal saat ini memiliki sejarah panjang yang menyertainya? Imam Ibnu Katsir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri terjadi di masa Rasulullah. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Rasul pernah merayakan hari pertama Idul Fitri dalam kondisi letih. Beliau bahkan sampai bersandar pada Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbahnya. Menyambut hari kemenangan dengan hal-hal positif memang sangat dianjurkan. Hal ini terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah dalam menyambut Idul Fitri. Namun tentu saja, beliau tidak menanggalkan syariat agama atau berlebih-lebihan atas sesuatu. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Nairuz dan Mahrazan, yang dirayakan dengan sambutan pesta pora yang tidak bermanfaat, minum-minuman memabukkan, menari, adu ketangkasan termasuk salah satu ritual dalam perayaan kedua hari raya tersebut. Berdasarkan buku Ensiklopedia Islam, kedua hari raya tersebut sejatinya berasal dari zaman Persia kuno. Di kemudian hari Rasulullah mengganti kedua perayaan masyarakat Arab itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu dengan jumlah pasukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibanding kaum kafir, nyatanya diganjar Allah dengan perayaan yang luar biasa indah dan barokah. Sebagaimana kita ketahui, di kedua hari raya umat muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha, setiap muslim justru ditekankan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Menjelang perayaan Idul Fitri saja, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat untuk dibagikan kepada para mustahik atau orang-orang yang penerima zakat. Segala kebaikan yang tercurah dari jiwa-jiwa umat muslim selama Ramadan sejatinya sangat terasa pada hari raya Idul Fitri bagi semua elemen. Sehingga bisa dikatakan perayaan Idul Fitri dapat melingkupi kebahagiaan bagi seluruh umat muslim dari berbagai kalangan. Menurut Profesor H.M. Baharun, hakikat perayaan Idul Fitri sendiri sejatinya adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Umat Islam yang berhasil menjinakkan nafsu selama Ramadan kembali fitrah dan layak untuk merayakannya dengan cara yang baik dan benar. Pada dinasti Abbasiyah, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meriah. Biasanya pada zaman tersebut, perayaan dilakukan selama 3 hari yang diakhiri dengan menyantap beraneka ragam makanan halal yang disajikan. Dalam buku Empire of the Islamic World karya Robin Santos dijelaskan, umat muslim berada di jalan-jalan kota Baghdad dihibur dengan penampilan para musisi dan penyair yang menunjukkan kebolehan mereka. Tentu saja hiburan tersebut bernilai positif dan tidak melanggar syariat. Sedangkan E.G. Yayinlari dalam Discover Islamic Art menyebutkan, para sultan dinasti Mamluk 1250 sampai 1517 Masehi di Mesir membagikan pakaian, hadiah dan uang kepada masyarakat saat perayaan Idul Fitri. Di India, para sultan dinasti Mughal melakukan arak-arakan bersama pengawal kerajaan dalam merayakan Idul Fitri. Sedangkan semasa periode Kesultanan Ottoman di Turki, ada tradisi menyembunyikan meriam setiap malam 1 Syawal dalam menyambut Idul Fitri. Meriam ditembakkan ke udara untuk menandai berakhirnya hari raya Idul Fitri. Di Indonesia, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi para muslim di Indonesia. Dalam buku Alam Masalik wal Mamalik karya Ibnu Qadriyah dijelaskan, mayoritas watak masyarakat yang hidup sepanjang garis khatulistiwa merupakan orang-orang yang terbuka dan egaliter. Sikap tersebut pun identik dengan masyarakat Indonesia. Sikap terbuka dalam tradisi halal bihalal yang dilakukan umat muslim tak jarang juga dilakukan oleh umat non-muslim.
Tak sedikit dari umat non-muslim yang ikut nimbrung, bersilaturahmi dan melakukan halal bihalal saat Idul Fitri tiba. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak yang dijadikan tradisi umat muslim Indonesia secara nasional. Tengoklah bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan dengan istilah Lebaran Ketupat oleh Sunan Kalijaga. Lebaran Ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakan perayaan Idul Fitri masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Anyaman daun ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa ketika itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Secara filosofis pun, Lebaran Ketupat juga memiliki makna yang mendalam. Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam Lebaran Ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman, memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Sahabat yang beriman, itulah sejarah tentang Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen paling bahagia bagi umat Islam. Akan tetapi bukan berarti momen tersebut kita harus larut dalam kegembiraan sehingga lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Silahkan bersuka cita saat Idul Fitri, akan tetapi jangan sampai membuat diri lupa untuk beribadah pada hari tersebut. Berikut adalah 7 amalan sunnah yang bisa diamalkan pada Hari Raya Idul Fitri. 1. Melaksanakan sholat Id, baik laki-laki maupun perempuan. Sangat dianjurkan melaksanakan sholat Id saat Hari Raya Idul Fitri. Hukum sholat ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat disunahkan. Sejak tahun kedua Hijriah, Rasulullah sendiri selalu melaksanakannya sampai beliau wafat. 2. Mandi. Sunnah untuk mandi bagi laki-laki atau perempuan saat Idul Fitri, termasuk perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktunya dimulai sejak tengah malam hari raya sampai tenggelam matahari esok harinya. Berikut adalah niat mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li Idul Fitri sunnata lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi karena masuk hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah. 3. Menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati saat banyak orang yang telah mati hatinya. Ada 3 pendapat terkait cara menghidupkannya. Pertama, kegiatan ibadah malam Idul Fitri lebih dominan. Kedua, cukup dengan beribadah sesaat. Ketiga, dengan sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah pula. 4. Perbanyak baca takbir. Sunnah untuk memperbanyak membaca takbir saat Idul Fitri. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat Id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli atau orang yang sholat sendiri bagi sholatnya yang sendirian. Pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat Id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, baik imam sudah melaksanakan takbiratul ihram atau tidak. 5. Makan sebelum berangkat sholat Id. Sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id, seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan anjuran ini hukumnya makruh. 6. Membedakan rute pulang pergi sholat Id. Dianjurkan rute sholat Id untuk dibedakan dengan rute yang dilalui ketika pulang. Rute keberangkatan juga dianjurkan agar lebih panjang dari rute pulang. Di antara faedahnya adalah supaya lebih memperoleh banyak pahala dalam perjalanan ibadah. 7. Berhias. Umat muslim dianjurkan untuk berhias sebagai bentuk ekspresi bahagia pada hari Idul Fitri. Cara berhiasnya seperti dengan memotong kuku, mandi, mengenakan parfum, dan mengenakan pakaian terbaik. Dianjurkan pakaian berwarna putih. Sahabat yang beriman,
Itulah 7 amalan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah